Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Tazkiyah Islam Malang, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Dewan Syariah Tazkiyah IBS Malang, yang kami hormati dan kami muliakan segenap para anggota Dewan Pakar dan juga pengembang Tazkiyah IBS Malang, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan, Chairman Tazkiyah IBS Malang, yang kami hormati dan kami muliakan segenap Bapak dan Ibu Wali Santri sekalian, serta yang kami hormati dan kami muliakan segenap para undangan, khususnya Bapak dan Ibu ya, perwakilan daripada Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kepesantrenan, yang kami hormati dan kami muliakan para segenap undangan sekalian, yang pada kesempatan kali ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, serta yang terakhir tentunya untuk anakku sekalian, segenap para wisudawan, para santri dan santriwati Tazkiyah yang berbahagia dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali, saudara saya Ustadz Ali ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan, tentunya di tempat yang alhamdulillah cukup indah dan insya Allah barokah ini. Yang kedua, marilah senantiasa kita panjatkan salawat dan salam terbaik kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok pemimpin dan guru kita yang inspiratif, yang tegas dan juga penuh dengan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian serta anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada ungkapan yang cukup ya dan patut kita sampaikan kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah telah membuktikan bahwasannya niatan yang tulus dan ikhlas para pendidik, para bapak dan ibu wali santri sekalian, dan tentunya anak-anakku sekalian ya, sungguh telah dibalas oleh Allah dengan kekuatan dan keridhaan yang luar biasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul di sini, dan tentunya khususnya untuk anakku sekalian, kalian telah menyelesaikan tantangan belajar di Tazkiyah selama lebih kurang 3 tahun dengan lancar dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Kekuatan dan keridhaan Allah tersebut tentunya dapat kita saksikan anakku sekalian ketika kalian didampingi oleh para asatidz dan orang tua kalian ya, menghadiri wisuda ini. Mudah-mudahan acara wisuda ini menjadi salah satu momen yang sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan Ustadz Ali. Kalau Ustadz Ali waktunya agak singkat, sehingga beliau apa bahasanya ya, lebih interaktif ya, dan juga singkat yang pasti. Saya di sini selaku pimpinan mewakili manajemen dan teman-teman sekalian di sini akan sedikit akan membahas atau menyampaikan progres daripada capaian yang ada di Tazkiyah ini. Bapak Ibu sekalian serta anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan kami selaku perwakilan daripada asatidz dan tentunya ya, pengelola Tazkiyah IBS melaporkan perkembangan dan capaian Tazkiyah IBS selama lebih kurang 3 tahun ke depan. Ada beberapa laporan yang akan kami sampaikan, yang kami rangkum dalam 5 poin laporan. Jadi yang pertama, kami akan coba laporkan terkait dengan pengembangan kampus Tazkiyah. Yang kedua, kami akan laporkan terkait dengan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, kami akan laporkan terkait dengan pengembangan manajemen dan kelembagaan Tazkiyah.
Yang keempat, kami akan laporkan terkait dengan perkembangan jumlah dan prestasi santri. Kemudian yang terakhir, kami akan coba laporkan terkait dengan capaian program pendidikan khususnya angkatan pertama yang kita wisuda kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai pemaparan pertama, laporan pertama saya dari perkembangan kampus Tazkiyah IBS Malang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami perlu laporkan khususnya kepada seluruh stakeholder yang hadir. Jadi alhamdulillah selama kurun waktu 3 tahun ini, Tazkiyah tentunya dengan seizin Allah telah berkembang cukup pesat. Ya, sampai pada saat ini, yes, dengan seizin Allah, Tazkiyah telah memiliki 2 kampus. Jadi yang pertama ada kampus Tazkiyah 1 yang itu nanti memang secara khusus akan kita peruntukkan untuk santriwati putri. Ini yang pertama. Alhamdulillah di kampus 1 ini ya, kita sudah membangun beberapa fasilitas untuk anak-anak kita sekalian. Ini perlu saya laporkan karena terus terang saja selama lebih kurang 3 tahun ini Ustaz, ya, progres daripada Tazkiyah ini belum pernah kami sampaikan secara terbuka. Jadi yang pertama ada satu fasilitas yang kita bangun di tahun pertama, ini gedung Andalusia, dan alhamdulillah sudah selesai di tahun pertama, tepatnya tahun 2014. Alhamdulillah gedung ini sudah kita gunakan ya untuk membimbing anak-anak kita di tahun angkatan pertama ini. Kemudian di tahun yang kedua di kampus 1 Putri ini, Tazkiyah juga telah menyediakan satu fasilitas gedung lagi yang kami namai gedung Alexandria di sini. Yang pada fungsinya nanti sebenarnya gedung ini kita akan fungsikan sebagai hall sekaligus main office. Akan tetapi di tahun pertama ini sebagian daripada ruangan di hall Alexandria ini kita gunakan sebagai tempat asrama. Ini untuk tahun pertama, kedua dan ketiga. Nih, kemudian yang terakhir masih di kampus 1 kita ada satu gedung lagi, gedung Cambridge. Ini gedung yang sebenarnya kita akan proyeksikan sebagai ruang kelas. Akan tetapi di tahun 1 sampai ketiga ini kita akan gunakan sebagai ruangan asrama. Sehingga alhamdulillah di tahun 1 sampai ketiga ini ya, secara menyeluruh kampus 1 Tazkiyah kita sudah memiliki 3 gedung utama yang insya Allah cukup representatif untuk tempat tinggal asrama maupun tempat belajar menjadi ruang kelasnya. Ini untuk kampus 1. Kemudian yang kedua perlu juga saya laporkan terkait dengan progres pembangunan kampus 2. Jadi alhamdulillah di tahun ketiga ini Tazkiyah IBS dengan seizin Allah kami telah menyelesaikan pembangunan kampus 2. Ini perlu kami laporkan yang pada kesempatan tahun pertama ini kami telah menyelesaikan satu gedung 4 lantai yang kami sebut dengan gedung Al-Azhar. Ya, sesuai dengan perencanaan kami, insya Allah kampus 2 ini akan kita peruntukkan untuk santri putra. Dan kebetulan program pertama yang akan kita pakai di gedung ini, di fasilitas ini adalah program SMP dan SMA Putra yang insya Allah di bulan Juli nanti anak-anak kita yang putra yang sekarang ini ada di kampus Putri kita akan relokasi, kita akan pindah ke kampus 2 ini. Ini kampus Putra. Kemudian yang terakhir sebagaimana tadi yang sudah ada di slide pertama, jadi di samping pengembangan kampus 1 dan kampus 2, alhamdulillah di Tazkiyah ini kami sekarang ini juga sedang menyiapkan fasilitas pendukung. Nah, di tahun pertama dan ketiga ini alhamdulillah kita sudah menyediakan beberapa fasilitas pendukung. Yang pertama adalah perumahan guru yang sekarang ini dalam tahap pembangunan. Kemudian yang kedua, Tazkiyah juga telah memiliki guest house. Satu guest house ada di belakang ya. Kemudian di tahun ketiga ini kita sedang mengembangkan satu guest house di depan Tazkiyah yang sekarang ini sedang dalam tahap pembangunan. Bapak Ibu sekalian serta anak sekalian yang berbahagia, ini laporan saya yang pertama terkait dengan pengembangan kampus Tazkiyah. Ya, saya lanjut kemudian ke laporan yang kedua. Alhamdulillah laporan terkait dengan pengembangan SDM ini saya perlu sampaikan di tahun ketiga ini ya, perkembangan jumlah SDM cukup luar biasa. Saya masih ingat dengan Ustadz Ali ketika di tahun pertama ya, dengan santri lebih kurang 85 ketika itu kita ada lebih kurang 40 SDM. Di tahun kedua alhamdulillah kita bertambah menjadi 90 SDM. Di tahun ketiga alhamdulillah kita bertambah lagi menjadi 140 SDM. Dan di sini yang kami tuliskan ini adalah jumlah SDM kita di tahun keempat atau ajaran baru nanti yang alhamdulillah hari ini sudah hadir dan juga sudah kita rekrut di Tazkiyah ini.
Sehingga di tahun keempat, ya tahun ketiga menginjak ke tahun keempat, insya Allah kita akan ada lebih kurang 173 SDM. Ya, dari 170 SDM ini kami bisa petakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, SDM dengan kualifikasi S3 itu ada 7 orang. Kemudian SDM dengan kualifikasi S2, alhamdulillah ada 31 orang. Kemudian SDM dengan kualifikasi S1 ada 58 orang. Selebihnya adalah SDM kerumah tanggaan dan non kependidikan. Itu sejumlah lebih kurang 77 orang. Di samping jumlah yang naik cukup signifikan, Bapak Ibu sekalian, di tahun keempat ini, menginjak tahun keempat, tahun ketiga menginjak keempat, background pengajar ataupun SDM di Tazkiyah ini secara khusus memang kami ambil ya dari lulusan-lulusan kampus terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekilas kami bisa sampaikan di dalam slide. Ya, alhamdulillah di tahun keempat ini sebuah karunia yang luar biasa. Ada lebih kurang 15 kampus ya internasional, 15 kampus luar negeri. Ya, yang alhamdulillah secara penuh Bapak dan Ibu guru sekalian, ya, alumni kampus luar negeri ini bisa mengajar dan berbagi inspirasi kepada anak-anak sekalian di sini. Ini background lulusan pengajar. Jadi secara singkat saya sampaikan, di tahun keempat ini hampir lebih kurang 25% ya SDM yang ada di Tazkiyah ini memiliki kualifikasi lulusan luar negeri. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, next slide Ustaz. Pada laporan berikutnya ini juga perlu kami sampaikan terkait dengan laporan perkembangan manajemen dan networking Tazkiyah. Di tahun ketiga ini alhamdulillah yang pertama perlu kami sampaikan sesuai dengan SK yang telah diberikan. Jadi yang pertama, Tazkiyah selaku lembaga pendidikan formal di tingkat SMP di tahun keempat ini kita secara resmi telah diberikan izin oleh Dinas Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan program SMA. Ya, alhamdulillah ini juga perlu kami sampaikan. Insya Allah untuk tahun depan bagi anak-anakku sekalian yang memang lanjut atau terus ke Tazkiyah ini, insya Allah untuk perizinan SMA ini sudah kita dapatkan dan insya Allah itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan program di SMA-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas daripada manajemen, maka di tahun ketiga ini, ya, manajemen Tazkiyah kita berkomitmen dalam rangka untuk menjaga kualitas dan layanan yang ada. Kita telah mengadopsi dan mendapatkan sertifikasi ISO, ya. Jadi sertifikasi ISO ini menjadi salah satu tools yang akan kita gunakan untuk menjaga kualitas manajemen dan tentunya untuk menjaga kualitas lulusan dan layanan yang ada. Kemudian yang ketiga, di samping program SMA dan ISO ini juga perlu kami laporkan bahwasannya di tahun ketiga ini Tazkiyah kami telah menjamin beberapa kerjasama baik nasional maupun internasional. Untuk nasional ini ada beberapa tempat yang kami ajak untuk kerjasama. Yang pertama adalah dari Surya University. Kebetulan untuk program SMA kita ada salah satu program, ya, ada salah satu program yang kita desain secara khusus yang nanti akan meluluskan anak-anak kita dengan mindset seorang entrepreneur. Nah, untuk bisa mewujudkan program ini maka kami menjalin MOU dengan Surya University. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun ketiga ini juga kita sudah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, ya, ini dalam rangka untuk memastikan kesehatan dan juga layanan kesehatan untuk anak-anak sekalian. Sehingga di tahun ketiga ini kita sudah melakukan MOU dengan Muhammadiyah ini. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat program tahsin Al-Quran, kita juga telah menjalin kerjasama dengan Umi Foundation. Alhamdulillah lulusan pertama kita ini termasuk salah satu lulusan yang telah lulus dengan standar sertifikasi daripada Umi Foundation ini. Kemudian yang selanjutnya ada Manhaji Center di sini. Jadi alhamdulillah untuk menstandarkan bahasa Arab dan sekaligus ya kemampuan membaca kitab, kita kerjasama dengan Manhaji Center yang insya Allah di tahun ketiga nanti Manhaji Center ini akan kita lanjutkan pada level yang lebih tinggi, yaitu di level SMA-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping kerjasama nasional ada beberapa kerjasama yang juga sudah kita kerjakan, kita jalin dengan beberapa lembaga pendidikan di tingkat internasional. Yang pertama, ini perlu saya bacakan, ada 4 sekolah, mohon maaf, ada 4 sekolah di Malaysia.
yang secara formal telah melakukan kunjungan ke Tazkiyah, dan secara formal kami terima yang selanjutnya melakukan MOU dengan Tazkiyah dalam rangka untuk mengembangkan kualitas pendidikan di kedua sekolah. Jadi perlu kami laporkan 3 tahun kemarin kami kedatangan 3 tamu dari Thailand yang insya Allah ya tahun depan ini ya beberapa guru kita akan kita kirim ke, dan untuk selanjutnya beberapa siswa dan guru dari Thailand juga akan datang ke Tazkiyah untuk melakukan semacam overseas study di Tazkiyah. Ini kemudian yang berikutnya di tahun ketiga ini Tazkiyah juga menjalin kerjasama dengan ADNI International Islamic School. Jadi salah satu sekolah terbaik di Malaysia. Alhamdulillah kita menjalin kerjasama dengan ADNI. Kemudian yang terakhir kita juga kerjasama dengan salah satu sekolah Madrasah Life di Singapura. Baik Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan laporan perkembangan manajemen dan networking. Untuk selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga akan laporkan terkait dengan perkembangan jumlah santri. Di tahun keempat ini, tahun ketiga menginjak keempat, alhamdulillah jumlah santri Tazkiyah semakin bertambah. Tahun pertama kami ada lebih kurang 82, kemudian alhamdulillah di tahun kedua kami ada lebih kurang 210, sampai di tahun ketiga ini kita ada lebih kurang 322. Alhamdulillah di tahun keempat nanti jumlah santri Tazkiyah ya dari catatan yang kita ada ini lebih kurang 464. Ini di tahun ketiga, ini termasuk mengawali daripada program SMA Putra dan Putri SMA. Kemudian sebaran daripada santri yang ada ya, jadi santri kita yang sedang studi di Tazkiyah angkatan 1, 2, 3 ini setelah kita petakan ya mereka berasal dari lebih kurang 23 provinsi di Indonesia ya, yang insya Allah pada tahun keempat nanti ya 23 provinsi ini akan terus bertambah dengan datangnya beberapa santri internasional. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini kita juga menerima beberapa santri dari Belanda, kemudian ada 1 santri dari Australia, Abu Dhabi, dan yang terakhir ada 1 santri yang kita terima dari Thailand, yang insya Allah di tahun keempat ini nanti akan memperkaya hasanah dan juga wawasan anak-anak kita dalam rangka untuk berinteraksi dengan santri dari beberapa negara tetangga. Ini kemudian perlu juga kami laporkan di tahun keempat ini di samping santri yang on campus, santri yang memang betul-betul hadir dan studi, Tazkiyah juga telah menerima pendaftaran santri inden. Nah, ini kebetulan ada Bapak dari Dinas Pendidikan. Perlu juga kami laporkan untuk santri inden di Tazkiyah ini kami membuka pendaftaran inden mulai tahun 2018 sampai 2020 Bapak. Alhamdulillah di tahun keempat ini ya data yang ada di kami menunjukkan dari program SMP dan SMA ya ada lebih kurang 470 santri yang secara formal sudah terdaftar di Tazkiyah, baik di program SMP maupun SMA. Secara detail kami bisa display di sana mulai dari tahun 2018 SMP sampai terakhir 2020. Ini saya pikir laporan perkembangan jumlah santri. Kemudian untuk berikutnya kami juga perlu laporkan, tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting, jadi laporan terkait dengan prestasi anak-anak kita sekalian. Jadi selama lebih kurang 3 tahun ini ya kita ada lebih kurang 86 prestasi. Ini prestasi non akademik dari berbagai macam lomba, baik di tingkat nasional ya, provinsi, Malang Raya maupun internasional. Nah, secara sekilas kami bisa gambarkan alhamdulillah di tahun ketiga ini ya, dari 86 prestasi ini 9 prestasi kami dapatkan di tingkat Malang Raya, ada 17 prestasi di tingkat Jawa Timur, kemudian ada 49 prestasi di tingkat nasional, dan selebihnya ada 11 prestasi di tingkat internasional. Ini saya pikir salah satu prestasi yang cukup membanggakan kepada teman-teman manajemen dan anak-anakku sekalian tentunya. Dari prestasi itu beberapa prestasi bisa kami laporkan. Jadi untuk Malang Raya ini hanya sampel saja, hanya contoh saja beberapa prestasi yang kita dapatkan di tahun 2016 dan 2017. Karena keterbatasan waktu maka tidak bisa kami sampaikan, tapi secara sekilas ada beberapa prestasi mulai dari lomba tahfidzul Quran, alhamdulillah
di tahun ketiga ini Tazkiyah dipercaya menjadi Quran Ambassador. Ya, salah satu santri Tazkiyah dipercaya menjadi Quran Ambassador di Malang Raya. Ini salah satu. Kemudian di lingkup Jawa Timur kita juga memenangkan ada lomba taekwondo di sana, kemudian ada robotik, ada storytelling, dan ada speak contest. Ya, dari display yang ada. Kemudian di tingkat nasional kita ada Singapura Mathematics Olympiad, kita masuk di seleksi tingkat nasional. Kemudian juga ada lomba khitobah di sana, sampai yang terakhir di sini ada speak contest dan tentunya ada taekwondo di sini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, prestasi kita di tingkat internasional. Jadi alhamdulillah di tahun ketiga ini anak-anak kita, ada salah satu dua anak kita mewakili Tazkiyah, dan tentunya di sini karena event internasional ini mewakili Indonesia untuk bisa hadir dalam debate internasional di Oxford, UK, yang kebetulan dari beberapa negara yang ikut kompetisi ini, Tazkiyah menjadi salah satu ya perwakilan yang lolos di tingkat internasional, dan dalam hal ini mewakili Indonesia untuk bisa berkompetisi di UK itu. Ini kemudian ini juga perlu kami laporkan, di tahun ketiga ini ya ada lebih kurang 17 anak kita yang alhamdulillah yang mendapatkan nilai sempurna di program Cambridge. Ya, kebetulan Tazkiyah ini untuk program internasional kita mengadopsi kurikulum Cambridge, dan alhamdulillah dari ujian checkpoint terakhir ada 17 anak kita yang mendapatkan nilai sempurna di sana, mulai dari sains, matematika, sama bahasa Inggris. Nih, kemudian yang terakhir, mohon maaf, yang ketiga ada the bronze champion. Ini salah satu prestasi anak kita juga mendapatkan medali bronze ya di Olimpiade Matematika di Singapura. Kemudian yang terakhir anak kita juga insya Allah bulan dalam waktu dekat ini 7 anak kita akan mewakili Tazkiyah ya dalam mengikuti lomba World Mathematics Invitational di Vietnam. Ya, ini saya pikir beberapa prestasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan prestasi anak kita. Kemudian yang terakhir ini menjadi bagian yang paling penting. Jadi perlu kami laporkan terkait dengan capaian program dan profil outcome kelas 9. Bapak Ibu wali santri sekalian, beberapa capaian ini bisa kami bagi menjadi 2. Yang pertama ini capaian terkait dengan prestasi akademik. Kemudian yang kedua capaian terkait dengan prestasi kepesantrenan. Semulai dari akademik. Dari prestasi akademik ya, ada 3 program pendidikan utama. Ini yang kami sebut dengan the real atau the core kurikulumnya. Adapun untuk yang the hidden kurikulum tidak bisa kami sampaikan di sini ya. Untuk prestasi akademik, yang pertama perlu kami laporkan dari program pendidikan Cambridge atau checkpoint ya. Tazkiyah kita menentukan minimal grade standar itu dinilai good. Alhamdulillah di ujian Cambridge terakhir kemarin ya 100% anak-anak kita dinyatakan lulus ya, meskipun ada beberapa dengan catatan, tapi hampir 100% kita nyatakan lulus dengan nilai average capaian alhamdulillah good, atau bahasa kami sesuai dengan target yang kita tentukan ya. Kenapa good? Karena memang program Cambridge bagi Tazkiyah ya, lulusan pertama ini adalah program pertama kami, sehingga memang kami tidak memasang grade yang terlalu tinggi. Tapi kami sampaikan good di sini ini sudah mewakili daripada nilai yang sudah lulus untuk kategori Cambridge. Sehingga alhamdulillah di tahun ketiga ini anak-anak kita kelas 9 untuk standar Cambridge-nya kami nyatakan lulus 100%. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kurikulum nasional. Ya, terkait dengan kurikulum nasional. Jadi perlu kami sampaikan meskipun hasil UN belum bisa kami terima, tapi dari simulasi yang ada, maka kami bisa sampaikan sesuai dengan standar penilaian dilakukan oleh sekolahan. Jadi dengan standar minimal 75 ya, dengan benchmark 75, kami nyatakan 100% lulus di ujian nasionalnya ini. Dengan rata-rata nilai 83. Ini. Kemudian yang ketiga untuk capaian akademik ini ya, untuk program pengembangan bahasa Inggris ya dengan standar nilai minimal 80, alhamdulillah capaian kelulusan kita 100%. Kemudian rata-rata daripada nilai pengembangan bahasa ini di angka 95%. Ini laporan yang bisa kami sampaikan untuk program akademik. Kemudian untuk yang kedua,
untuk program kepesantrenan ada lebih kurang 4 item di sana, ya. Ada 4 item yang menjadi salah satu core program kita. Yang pertama adalah di program tahsin yang tadi diwakili oleh Ummi Foundation tadi. Dari 80 nilai minimal, alhamdulillah 100% anak-anak kita lulus dengan standar average score nilai 88. Nih, kemudian yang kedua untuk tahfidz, program tahfidzul Quran 5 juz, ini juga perlu kami sampaikan dengan standar nilai 75, ya, dengan setoran minimal 5 juz. Ini alhamdulillah anak-anak kita 100% kami nyatakan lulus. Lulus dalam artian anak-anak kita telah menyelesaikan setoran hafalan minimal 5 juz dengan nilai yang cukup bervariasi, nilai kualitas bervariasi dengan standar kita 75. Alhamdulillah average capaian kita di angka 81. Ini untuk program tahfidzul Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk program diniyah, ya, untuk program diniyah sebagaimana program nasional, jadi di Tazkiyah juga kami lengkapi dengan program diniyah dengan nilai standar minimal 75. Ya, alhamdulillah capaian anak kita mencapai 90%. Jadi tidak 100% tapi 90%. Tapi dari kondisi struktur kurikulum dan beban yang kita berikan, 90% ini sudah cukup menggembirakan. Jadi 90% dengan rata-rata di atas standar minimal kita, yaitu di angka 87%. Ini untuk program diniyah, mohon maaf 96% ya. Kemudian yang terakhir untuk program pengembangan bahasa Arab dengan standar minimal 75, ya, ini laporan terakhir yang kami terima, alhamdulillah capaian kelulusan anak-anak di angka 95%. Ini tentunya berkat salah satunya kerjasama dengan program Manhaji untuk program pengembangan bahasa Arabnya. Ini saya pikir laporan utama terkait dengan capaian akademik baik di program akademik maupun kepesantrenan yang secara sekilas kami bisa rangkum graduation rates untuk tahun pertama ini. Jadi alhamdulillah di tahun pertama ini kami bisa nyatakan di forum sekaligus menjadi rapat terbuka ini bahwasannya anak-anak kita kelas 9 kami nyatakan 100% lulus dan selesai di Tazkiyah ini. Ya. Seperti apa standar kelulusannya? Kami petakan menjadi 4 kategori. Jadi ada kategori excellent, ya, ini rata-rata daripada semua program yang ada kami petakan menjadi 4 kategori. Yang pertama excellent, yang kedua very good, yang ketiga good, yang keempat poor atau fails. Alhamdulillah dari kategori ini ada 2 anak kita, ini menjadi salah satu wisudawan terbaik kita dengan nilai excellent, rata-rata excellent, semuanya excellent. Kemudian ada lebih kurang 54 anak kita atau di situ kisaran 65,9%. Ini dengan standar lulusan nilai akhir very good. Kemudian sisanya good dengan capaian 25 anak di situ atau 31,7%. Alhamdulillah lulusan kita tidak ada dengan standar nilai poor atau fail, tidak ada di sini. Alhamdulillah minimal good dan itu pun jumlahnya kisaran 25 anak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu inti daripada apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada anakku sekalian, ya. Tadi Ustadz Ali sudah memberikan cukup banyak pesan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa betul-betul istiqomah dan menjaga semangat serta pesan sampaikan Ustadz Ali. Di forum yang terhormat yang mulia ini, jadi anakku sekalian, kami dari para asatidz dan asatidah yang pertama ingin menyampaikan pesan untuk anakku sekalian, ya. Jadi selama 3 tahun kalian menimba ilmu di Tazkiyah ini, anakku sekalian tolong diperhatikan. Suka dan duka telah kalian rasakan bersama, ujian keikhlasan dan keteguhan telah kalian jalani dan akhirnya kalian menangkan. Akan tetapi anakku sekalian, perjalanan kalian masih panjang dan belumlah berakhir. Akhir pendidikan di Tazkiyah IBS adalah awal perjalanan baru kalian. Di Tazkiyah kalian ditimpa menjadi pribadi yang haus akan ilmu, menjunjung tinggi integritas dan akhlak mulia, serta senantiasa peduli dan menginspirasi kebaikan dimanapun kalian berada. Jagalah semangat ini dan janganlah berhenti berupaya. Anakku sekalian, dimanapun kalian berada, jadilah manusia terbaik yang senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Terbahkan kebaikan dan junjung tinggi risalah Islam. Anakku sekalian, jagalah ibadah kalian, jagalah Al-Quran dan zikir kalian.
Harapan kami semua ada di tangan kalian insya Allah. Mudah-mudahan santri Tazkiyah dengan ilmu yang telah didapatkan mampu menumbuhkan rasa takut dan senantiasa menjaga dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk Bapak dan Ibu wali santri sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wali santri yang telah bekerja sama dan tentunya telah mempercayakan pendidikan terbaik putra putri panjenengan kepada kami semua. Ya, sungguh pendidikan adalah proses yang panjang dan berliku, sehingga kami selaku manajemen Tazkiyah di sini, perwakilan daripada para asatidz dan asatidzah, kami menyampaikan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah selama kami mendidik dan tentunya melayani panjenengan lebih kurang 3 tahun ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan saya sampaikan selamat kepada anakku sekalian, para wisudawan dan wisudawati angkatan pertama Tazkiyah IBS Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.